Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk meneruskan pembicaraan kita seputar masalah kita punya keyakinan dan agama. Tentu agama Islam. Kali ini kita akan membicarakan masalah yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan orang. Kalau istilah media elektroniknya viral gitu ya. Apa itu? Yaitu tentang wali Allah. Karena ada beberapa sosok yang tampil, yang diviralkan, lalu terjadi banyak pendapat, banyak penilaian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas terang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana wali-wali Allah itu. Coba Anda lihat nanti di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-62. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kata Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak punya kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati. Jadi kalau Anda ingin jadi wali Allah, cobalah hilangkan kekhawatiran-kekhawatiran dan cobalah hilangkan bersedih hati atau bermuran durja, kata orang dalam kehidupan ini. Kita harus paham, harus ngerti bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menentukan. Kalau ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menentukan, lalu untuk apa kita khawatir, untuk apa kita bersedih hati? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kembali kita kepada masalah wali Allah tadi. Jadi kata Allah, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, pertama tidak punya kekhawatiran dalam hidup ini. Dia mantap, dia paham, dia yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa yang Allah perintah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Allah larang kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Ini yang penting. Kemudian kekasih Allah itu dalam kehidupan ini tidak berkeluh kesah, tidak bersedih hati, baik apa-apa yang terjadi pada dirinya maupun pada lingkungannya.
Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Dan memang proses orang menjadi kekasih-kekasih Allah itu bermacam-macam. Ada yang dari bawah ke atas, ada pula yang dari atas ke bawah. Kalau yang dari bawah ke atas biasanya prosesnya nggak begitu mencengangkan, nggak begitu membingungkan. Yang banyak yang membingungkan itu dari atas ke bawah. Lalu apa prosesnya menjadi kekasih Allah? Pertama tentu belajar. Belajar hukum-hukum Allah, belajar tentang ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Setelah belajar dapat ilmu, diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Yang namanya mujahadah, memerangi hawa nafsu, riyadhah, melatih diri untuk istiqomah fi ta'atillah. Ini proses untuk jadi kekasih Allah. Kemudian kita harus tahu apa-apa yang Allah sukai. Kita juga harus tahu apa-apa yang Allah benci. Lalu apa-apa yang Allah sukai, yang Allah senangi, yang Allah cintai, kita kerjakan dengan istiqomah. Dan apa-apa yang Allah benci, yang Allah tidak senangi, yang Allah murkai, kita tinggalkan pula dengan istiqomah. Jangan coba-coba meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan jangan coba-coba melakukan, mengerjakan apa-apa yang Allah larang. Kalau Anda memang ingin jadi kekasih Allah, ini cara yang normal. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu dia bersikukuh, bersikeras, istiqomah, konsekuen dengan pengakuannya, maka turun malaikat kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau khawatir, jangan kau takut, jangan kau bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kalau kita lihat ayat ini, berarti untuk jadi kekasih Allah itu supaya malaikat turun ke kita, bukan malaikat Jibril ya. Kalau malaikat Jibril turun ke kita, berarti kita dilantik menjadi nabi dan rasul. Tapi ini malaikat Rahman. Ya. Jadi orang kalau udah keturunan malaikat, itu tandanya dia dilantik menjadi wali Allah atau kekasih Allah. Ciri-cirinya apa? Dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak bersedih hati, dia bergembira dengan apa yang Allah janjikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini proses untuk menjadi kekasih Allah. Gak aneh-aneh sebenarnya, ya, gak aneh-aneh. Hanya saja kalau proses ini berjalan secara istiqomah, ada waktunya. Ada waktunya orang itu masuk kepada satu keadaan yang disebut dengan majzub. Majzub itu apa sih?
hilangnya kontrol akal kita karena sangat atau bersangatannya orang itu ingat kepada Allah. Karena begitu menggebunya, rindunya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kontrol akalnya hilang. Jadi bahasa gampangnya begini, majzub atau jazab itu adalah zikir kepada Allah yang kelepasan, sehingga hati dan akalnya penuh dengan nur Allah, sehingga seolah-olah akalnya tidak berfungsi dengan normal karena kalah dengan nur Allah tadi. Nah, biasanya orang model begini mulai nyeleneh, tapi setiap nyelenehnya itu ada hikmahnya, ya. Karena apa? Karena begitu bersangatannya dia berzikir kepada Allah, ya, sehingga dia masuk ke fase yang namanya majzub. Nah, kalau kata guru saya dulu di pondok pesantren, ya, almarhumullah Abah Harun Ar-Rasyid. Abah Harun Ar-Rasyid ini kata Mbah Mun Zubair Sarang, karena Abah Harun Ar-Rasyid ini pimpinan pondok pesantren Nurul Huda Rengel, Tuban. Beliau ini murid langsung, bahkan dari kecil sudah dididik oleh Mbah Mun Zubair Sarang yang sudah almarhum juga, yang makomnya ada di Mekah. Kata Mbah Mun begini, ya, Kiai Harun ini adalah walinya orang Rengel. Ya. Berarti Abah Harun ini sudah melewati proses majzub. Kata beliau begini, ya, orang itu kalau mau jadi kekasih Allah pasti dia akan melewati proses majzub, dikarenakan kuatnya kerinduannya, kecintaannya kepada Allah, sehingga kontrol akalnya jadi hilang karena penuh dengan nur Allah. Biasanya orang majzub ini, saudara-saudara, ya, apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya kadang-kadang bertolak belakang dengan cara-cara berpikir orang normal biasa. Saya akan mengutip sedikit yang lagi viral saat ini. Ada seorang Gus di Jawa Timur juga, di Pasuruan, namanya Gus Ja'far, yang terkenal majzubnya, nyelenehnya. Saya dengarkan di satu tempat dia diminta untuk memberi ceramah gitu ya, kemudian disuting. Katanya begini, Tuhan Allah yang asli itu, Allah yang asli itu berkata, kata beliau ini, aku hanya tahu dikit-dikit. Ya. Jadi Gusti Allah yang asli kui ngomong, saya cuma tahu dikit-dikit. Itu berarti Gusti Allah asli, kata beliau. Nah, kalau Allah yang gak asli itu ngomong kalau dia itu tahu semuanya, ini kan kebalik ya. Ya, wajar kebalik karena yang ngomong orang majzub. Ditangkap dengan akal normal Anda, kebalik. Harusnya kan Allah yang asli itu tahu segala-galanya. Nah, yang ngaku-ngaku Tuhan itu tahu dikit-dikit. Ini sama Gus Ja'far dibalik sama dia. Tuhan yang asli, Allah yang asli itu ngomong kalau dia itu tahu dikit-dikit. Tuhan yang palsu itu ngomong kalau dia tahu semuanya, segalanya. Maksudnya apa sih? Begini saudara-saudara,
Orang itu kalau benar dalam bertuhan kepada Allah, artinya asli dia bertuhan kepada Allah, tidak kecampuran kepada yang lain, pasti orangnya tawadu. Dia pasti ngomong, saya cuma tahu dikit-dikit, nggak sok alim, nggak sok ngerti. Kadang juga ada kita lihat ya, orang dalam menyampaikan ilmunya, memperlihatkan kealimannya, terkadang berlebih-lebih. Surat ini, ayat ini, di pojok ini, nomor segini, seolah-olah dia tahu. Ini yang dimaksud Gus Ja'far tadi. Orang itu kalau dia asli bertuhan kepada Allah, dia akan ngomong, saya tahunya cuma dikit-dikit, alias tawadu. Tapi kalau orang itu palsu bertuhankan kepada Allah, dia pasti akan ngomong, saya tahu segalanya, alias sok pinter, sok alim, sok ngerti, sok paham. Kayak yang ngerti di dunia ini cuma dia, orang lain ini bodoh semua. Artinya sombong. Paham ya? Itu orang majzub begitu. Saya nggak ngomong kalau Gus Ja'far itu wali Allah ya. Kalau saya ngomong Gus Ja'far wali Allah, secara tidak langsung saya proklamer juga dong jadi wali. Jadi wali kok ada pengangkatan ya. Pengangkatan wali itu kalau kata guru saya, Abah Harun Ar-Rasyid, kata beliau kepada saya langsung, orang diangkat jadi wali Allah itu disaksikan oleh 40 wali yang masih aktif. Artinya yang masih ruhi bil jasad, yang masih di dunia, dan 40 orang wali yang sudah non aktif, yang disebut dengan rijalul ghaib. Itu 80 wali yang melantik seseorang itu menjadi kekasih Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, itu kata Abarun ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi Anda pun bisa jadi wali Allah ya. Kita ambil dalil Quran aja lah ya. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 62, cek nanti ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Syaratnya untuk menjadi kekasih Allah itu, pertama, jangan punya kekhawatiran ya pada kehidupan dunia ini. Percaya penuhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, jangan kita bersedih hati, bergalau, berkacau galau pada kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi fatawakkalil mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa apapun pada kami kecuali apa-apa yang telah Allah tulis untuk kami sebelumnya. Lalu apa yang kita sedihkan? Yang penting apa? Apa yang menjadi perintah Allah kita lakukan ya. Kalau Allah perintah begini, lakukan, jangan setengah-setengah. Apa yang Allah larang kita tinggalkan, jangan setengah-setengah. Jangan coba-coba meninggalkan perintah Allah, dan jangan coba-coba melakukan larangan Allah. Orang yang coba-coba meninggalkan perintah Allah dan coba-coba melakukan larangan Allah, inilah yang disebut dengan orang fasik, orang munafik. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Orang-orang yang coba-coba meninggalkan perintah Allah, ya, karena dia merasa dirinya udah hebat, tahu segalanya, coba-coba ninggalin perintah Allah, atau coba-coba melakukan larangan Allah. Ini orang-orang fasik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi yang terpenting bagi kita saat ini, apa yang menjadi perintah Allah lakukan, apa yang menjadi larangan Allah tinggalkan. Itu tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tentu sempurnanya ibadah harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita sedikit kepada masalah wali tadi ya. Jadi memang ada tarafnya. Seseorang itu mau diangkat jadi kekasih Allah, dia harus melewati majzub terlebih dahulu. Kata Abah Harun, guru saya begitu. Hanya saja majzub ini ada yang sekejap, ada yang lama, ada yang seumur hidup. Dan banyak ya orang-orang yang majzub ini, di saat dia majzub ini, apa yang dia lakukan itu terkadang kalau kita pikir secara akal sehat bertolak belakang dengan syariat, tapi sebenarnya dia sedang mengajarkan hakikat. Contoh, guru saya Abah Harun Ar-Rasyid almarhum, semoga Allah menempatkannya di tempat yang terpuji di sisinya. Mbah Mun Zubair Sarang udah menyatakan kalau beliau itu wali Allah, waline wong rengel. Abah Harun itu sering dibenci oleh orang-orang yang gak paham dengan beliau, bahkan oleh muridnya sendiri. Tapi akhir-akhirnya setelah diuji apa dia itu udah paham belum dengan apa yang dia pelajari, justru dia membenci Abah Harun, bahkan memfitnah Abah Harun. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Saya punya murid misalnya saya pinjam uangnya 100 juta. Murid saya ini banyak duit. Kemudian duitnya 100 juta itu nggak saya bayar. Kalau si murid ini paham bahwa si guru ini sedang memberikan pelajaran kepadanya, ya, duitmu yang 100 juta ini simpan untuk kepentingan akhiratmu.